Halo semua, kembali lagi ke channel Bang Fakot. Di sini kita akan mereview sebuah SHF dari series Ultraman Z, yaitu foam beta smash. Ya, jadi di sini kita akan mereview sebuah SHF lagi. Jadi yang pertama-tama kita akan lihat dulu bagian depannya dari box art ini. Pertama ada foto Ultraman-nya atau foto kostumnya dari series Ultraman Z ini. Jadi ini bukan foto figurnya. Nah, kalau ini baru foto figurnya. Kayaknya dia sedang mengeluarkan jurus. Di bagian atasnya ada Ultraman Z Beta Smash. Di atasnya ada huruf Jepangnya. Lalu di sini ada SH Figuart. Di bagian bawahnya ada logo Ultraman Z. Lalu ada Tamashii Web Shoten, Tamashii Nation, Bandai Biru. Nah, di sini juga ada hologramnya, Tamashii Nation Quality. Untuk box depannya gitu doang. Di bagian atasnya hanya seperti ini, polos saja, hanya ada SH Figuart. Di bagian sampingnya ada foto figurnya, lalu Ultraman Z Beta Smash. Sampingnya lagi hanya polosan gini doang. Di bagian bawahnya ada foto kostumnya tadi, lalu ada tulisan saja. Di bagian belakangnya di sini ada berbagai macam pose. Jadi pergerakannya sangat luas. Di sini kita bisa mengangkat tangannya seperti ini. Lalu tangannya bisa seperti ini, pose santai. Ya, di sini juga kita mendapatkan beberapa part. Kita mendapatkan jurusnya juga. Di sini kita mendapatkan kepala dari Ultraman Z Alpha Edge. Nah, ini tangannya tadi yang mengeluarkan jurus. Di bagian bawahnya hanya ada tulisan, cuma wibu yang bisa baca. Mungkin itu doang detail dari boxnya. Jadi di sini saya tidak mendapatkan box coklatnya. Kalau begitu langsung saja kita buka. Oke, seperti ini penampilan blisternya. Jadi SHF dulu sering mendapatkan manual book seperti ini. Ya, karena saya bukan orang Jepang, jadi saya cukup susah membacanya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi di belakangnya ada manualnya, cara-cara kita pemasangannya. Di bagian blisternya di sini kita mendapatkan figurnya, lalu mendapatkan kepala doang di sini. Di sini kita mendapatkan berbagai macam part tangan, lalu tangan yang sedang menggenggam energi seperti ini. Ya, di sini kita mendapatkan lampu pengganti. Nah, di bagian belakangnya di sini ada jurusnya lagi, part efeknya. Kalau begitu kita lihat detail figurnya. Sebelum kita lihat detail figurnya, kita di sini lihat dulu part efek seperti ini, part jurusnya. Jadi di sini kita bisa pasang part ini seperti ini. Nah, lalu bisa kita berdirikan. Jadi dia seolah-olah mengeluarkan angin atau jurus kayak gini ya, teman-teman. Tapi di sini saya lihat seperti bumerang. Lalu selanjutnya di sini kita mendapatkan kepala Ultraman Z Alpha Edge. Di sini dia sedang mengeluarkan jurus hijau seperti ini. Ya, terdapat lubangnya yang bisa kita colokkan ke figurnya nanti. Sayangnya figurnya sudah saya jual. Selanjutnya di sini kita mendapatkan lampu penggantinya. Jadi kalau yang di figur itu berwarna biru, tenaganya masih penuh. Ya, di sini kita mendapatkan tenaganya yang sudah habis atau hampir habis. Jadi setiap Ultraman bertarung, saat staminanya sudah habis, lampunya akan berubah menjadi merah seperti ini. Selanjutnya di sini kita mendapatkan part tangan yang sedang memegang bola seperti ini. Detailnya transparan. Lalu ada sedikit ungunya di bagian atasnya. Ya, nanti tangan ini bisa kita tancapkan di figurnya. Ya, mungkin segitu dulu untuk aksesorisnya. Langsung saja kita lihat detail utamanya, yaitu figurnya. Tampak depannya seperti ini. Seperti kebanyakan Ultraman, di sini warnanya hanya warna merah. Lalu ada sedikit warna-warna lain kayak silver. Di bagian perutnya ada silver. Oke, di bagian belakangnya seperti ini. Di bagian belakangnya ada warna hitamnya. Jadi selain ada warna silver, dia juga ada warna hitamnya. Ya, untuk detail wajahnya dia seperti mengenakan topeng. Lalu di sini tanduknya hanya satu. Nah, yang saya suka di sini telinganya kayak goblin ya, teman-teman. Lancip. Ya, untuk artikulasinya yang pastinya bagian kepala ini hanya bisa kita gerakkan seperti ini, bisa menunduk. Lalu bisa kita putar seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kalau seandainya dia keras, jangan dipaksakan, takutnya patah. Oke, untuk detail dadanya, kita di sini kita lihat timernya berbentuk huruf Z. Lalu di bagian sininya ada kuning-kuningnya, lumayan keren. Nah, di bagian perutnya di sini kita lihat ada roti sobek. Jadi dia benar-benar sangat berotot. Selain detail warna merah, hitam, dan silver, ini ternyata dia ada detail sedikit warna kuning di beberapa titik. Untuk detail perutnya kurang lebih seperti ini. Bisa kita angkat seperti ini. Ke sampingnya seperti ini, sampingnya lagi seperti ini. Ya, untuk perut mungkin gitu-gitu doang artikulasinya. Nah, untuk di bagian tangannya bisa kita angkat sejauh ini. Jadi ternyata di bagian bahunya ini kayak terbuat dari karet itu. Jadi kalau kita angkat tangannya seperti ini lentur ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk lecet atau patah. Ya, kita lanjut. Untuk artikulasi tangannya bisa berputar 360 derajat seperti ini.
Nah, di bagian ototnya ternyata tidak ada putaran lagi ya teman-teman. Lalu tangannya juga ada artikulasi untuk tekukan seperti ini, bisa dilurusin lagi. Telapak tangannya bisa kita putar. Lanjut ke bagian kakinya, di sini pahanya benar-benar sangat berotot. Ya, untuk detailnya seperti ini, polosan doang, nggak ada warna. Tapi untuk bentuk ototnya sangat jelas, begitu besar dan kekar. Ada silvernya sedikit di bagian bawah. Di bagian telapak kakinya gini doang, hanya ada tulisan, jadi sangat polos saja. Untuk artikulasi kakinya kita tarik dulu seperti ini, lalu bisa menendang sejauh ini. Kakinya juga bisa kita buka seperti ini. Ya, untuk memposein kakinya harap berhati-hati karena biasanya ada lecet atau patah ya teman-teman. Di bagian kakinya juga bisa menekuk sejauh ini. Di bagian telapak kakinya juga bisa bergerak seperti ini, lalu bisa berputar. Telapak kakinya juga bisa ditekuk sejauh ini. Ya, mungkin hanya itu untuk detail figurnya dan detail artikulasinya. Kalau begitu kita lihat pose-posenya sejauh mana SHF ini bisa kita mainkan. Baiklah, yang pertama di sini tangannya bisa kita angkat seperti ini. Jadi dia pose sedang siap untuk bertarung. Kalau untuk SHF detailnya jangan diragukan, posenya benar-benar mirip sama seperti seriesnya. Lalu tangannya bisa kita angkat sejauh ini. Posenya sama seperti contoh di box tadi, kalau dari jauh seperti ini. Lalu dia juga bisa pose santai seperti ini, sama kayak di boxnya tadi. Jadi dia sedang menunggu monster yang mana yang akan dikalahkannya. Cukup detail dan sangat keren. Yang terlihat jelas yaitu ototnya ya teman-teman. Jadi benar-benar layaknya binaragawan yang sangat berotot. Kurang lebih dari jauh seperti ini. Lalu selanjutnya di sini pose dia sedang terbang. Jadi setiap Ultraman berubah dia akan terbang seperti ini. Suat, suat. Cukup keren ya teman-teman. Kita bisa melihat detailnya sedang terbang seperti ini. Lalu telapak tangannya juga bisa kita ganti dengan tangan yang memegang jurus tadi. Jurusnya layaknya seperti bola basket yang nempel di genggaman tangannya. Lalu bisa kita ubah juga, bisa kita angkat sejauh ini. Jadi dia siap melontarkan atau melempar jurusnya kepada musuh. Sangat keren pergerakannya. Ada juga pose seperti ini. Jadi jurus bolanya itu bisa kita genggam seperti ini, yang akan kita lontarkan kepada musuh. Jadi dia sedang bersiap-siap. Tapi sekilas saya lihat seperti Rasengan ya teman-teman. Tampilan dari jauhnya seperti ini. Oke, di bagian lampunya seperti yang saya bilang tadi, bisa kita ganti dari warna biru menjadi warna merah. Setelah dia bertarung cukup lama dan mengeluarkan berbagai macam jurus, sehingga tenaganya terkuras. Jadi para Ultraman lampunya akan berubah dari berwarna biru ke warna merah seperti ini, menandakan semua tenaganya hampir habis. Untuk detail lampunya saya sangat suka karena dia terbuat dari part transparan. Jadi ciri dari para Ultra adalah dia selalu mengeluarkan jurus atau kosen sebelum dia mengakhiri pertempurannya dengan para monster. Ya, jadi tangannya kita tekuk ke depan seperti ini, dia mengeluarkan kosennya, jurusnya seperti ini. Kalau posisi terbangnya seperti ini, jadi dia mengakhiri pertarungan dengan kosen atau mengeluarkan jurusnya tadi. Bentuknya keren loh teman-teman, jadi beneran kayak sedang terbang. Terakhir dia juga tadi mendapatkan efek part seperti ini. Jadi dia mengeluarkan jurus, lalu jurusnya keluar menghantam musuh. Ya, cukup keren ya teman-teman. Jika kita bisa memajangnya seperti ini, sedang mengeluarkan jurus, ada efeknya pula. Baiklah teman-teman, mungkin itu dia tadi review dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, share, komen. Mau SHF apa lagi yang kita review? Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Akhir kata, see you next time. Bye-bye.